Ya, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan ya, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Tema kita di bulan ini dalam ibadah gabungan SMP Mulai Wacana adalah kesempatan ya. Kita baca dulu ayat panduan kita. Kita buka dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Ya, Galatia 6 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. Anak-anak baca di rumah, membaca di sini kita baca dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Karena itu, selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, puji Tuhan anak-anak, tema kita saat ini adalah kesempatan. Dikatakan di sini, selagi masih ada kesempatan bagi kita. Ya, ada satu lagu yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Jadi meskipun kita masih muda, meskipun anak-anak Mulai Wacana masih ABG ya, tetapi jangan engkau menganggap usiamu itu bakal masih jauh sekali, sehingga kesempatan yang ada kamu tidak pergunakan dengan baik ya. Setiap kehidupan kita adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita menjadi berkat ya. Saya mau katakan, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi anak-anak yang pembawa masalah ya, tetapi menjadi anak-anak pembawa berkat. Seperti tema kita sekarang ini adalah kesempatan. Pergunakan kesempatan yang ada. Di sini dikatakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Artinya adalah anak-anak memiliki karakter pribadi Kristus, yaitu dalam hal kasih. Ya, ingat kasih itu ada 4 macam ya, agape, phileo, storge, eros ya. Tuhan itu menghendaki kita itu memiliki kasih agape. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang mau melakukan untuk orang lain tanpa ada syarat. Misalnya kamu mau membantu orang asalkan dia misalnya baik kepada kamu, itu bukan kasih agape ya. Tetapi Tuhan mau kesempatan kita saat ini, keadaan dunia saat ini, kita mau membantu semua orang dengan kasih apa? Kasih agape. Di sini dikatakan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, ingat Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan, jadilah saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea sampai Samaria. Yerusalem itu berbicara orang-orang terdekat kita dulu. Ya, jangan jauh-jauh kamu berkata ingin menjadi saksinya Tuhan di luar sana, tetapi menjadi saksi di orang-orang terdekat saja kita belum. Ya, oleh sebab itu di sini kita melihat tema kita saat ini yaitu pergunakan kesempatan yang ada. Berbuatlah baik selagi kamu bisa, menolonglah selagi kamu bisa. Ya, lakukan hal-hal yang benar selagi kamu bisa. Galatia ini kalau kita lihat di pasal 5 sebelumnya tentang buah roh dan keinginan daging. Ya, lalu dilanjut dengan pasal ke-6 yaitu saling membantulah kamu. Tuhan mau bahwa kita memiliki karakter-karakter Yesus dalam hidup kita selama kesempatan yang Tuhan berikan saat ini. Ya, jadi memang anak-anak Mulai Wacana dengan kesempatan hidup yang Tuhan beri saat ini, mari belajar pergunakan dengan baik untuk menjadi berkat bagi semua orang ya. Saat ini mungkin kamu sekolah bagaimana saya jadi berkat ketika saya masih menjadi pelajar? Bagaimana saya dengan kesempatan yang ada bisa membantu padahal saya masih jadi pelajar? Banyak hal. Saat ini kamu belajar online. Mungkin kita belajar onsite di sekolah dengan keterbatasan waktu. Caranya untuk dapat kesempatan berbuat baik, kita bisa saling belajar bersama dengan teman. Mungkin gak bisa berdekatan ya. Mungkin kita bisa sharing dengan teman lewat video call. Mungkin di rumah mungkin kita bisa saling memberitahu dengan teman cara materi ini bagaimana penjelasannya. Kalau kamu pintar satu pelajaran, kamu bisa bantu teman kamu. Itu adalah kesempatan yang kamu pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk jadi berkat bagi semua orang ya. Nah, kita lihat lagi dikatakan di ayat yang ke-9. Kita mundur ya sedikit ya, mundur satu ayat ya. Dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila
Ia sudah datang, waktunya sudah datang, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya apa? Jangan sampai kita menjadi orang yang malas untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Dikatakan karena apabila sudah waktunya apa? Ya, kalau Tuhan sudah panggil kita, kalau kita sudah tidak ada, memang firman Tuhan katakan bukan perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita, tetapi iman percaya kita. Tetapi sebagai orang-orang yang beriman, prinsip dan sikap kita dalam hal melakukan waktu-waktu yang ada adalah melakukan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, anak-anak, kesempatan yang ada, waktu yang ada, kehidupan kita yang ada saat-saat ini, pergunakanlah dengan baik, ya. Dikatakan untuk berbuat baik. Jangan jemu-jemu, ya. Prinsip kasih agape, ya. Prinsip kasih agape. Kamu berbuat baik sekalipun orang tidak baik kepada kamu. Itu agape, ya. Tapi kalau kasih orang dunia, mereka hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada dia. Tapi kalau kasih agape, dia berbuat baik kepada orang yang tidak baik sekalipun kepada dia. Dia berbuat baik sekalipun perbuatan baiknya dibalas dengan hal yang tidak baik. Itu kasih agape. Contohnya kita lihat sebagai teladan kita, yaitu Yesus. Mungkin kita berkata, wah kan Yesus itu kan anak Allah, dia punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi kita mau lihat di sini, meskipun Yesus anak Allah, tapi dikatakan dia juga 100% manusia. Artinya apa? Yesus merasakan yang namanya kesedihan. Yesus merasakan yang namanya dihianati oleh murid-muridnya. Yesus merasakan yang namanya dikecewakan oleh keluarganya, ya. Bagaimana saat itu saudara-saudara Yesus sendiri pun tidak menerima dia, menganggap bahwa Yesus ini tuh manusia biasa loh, bukan Allah, ya. Tetapi kita lihat bagaimana Yesus, dia memiliki kasih, ya. Sekalipun dia 100% Allah, tetapi 100% juga manusia. Dia bisa seperti tadi Mem katakan, merasakan sakit, merasakan sedih. Bahkan kalau kita ingat ketika Yesus mau disalibkan, ya, ketika Yesus mau disalibkan, bagaimana dia dikatakan berdoa sampai mengeluarkan keringat seperti titik-titik darah, ya. Karena apa? Karena Yesus itu manusia. Ada rasa takut dalam diri dia. Ada yang namanya rasa khawatir dalam diri dia, ya. Ketika anak-anak mungkin tahu akan dihukum mati, wah mungkin udah ketakutan, ya. Nah, Yesus pun seperti itu. Tetapi Yesus menjadi teladan buat kita dalam menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan hal-hal yang baik. Yesus nggak peduli dengan orang-orang yang menghujat dia. Yesus nggak peduli dengan orang-orang yang menolak dia. Yang Yesus kerjakan cuma satu. Kesempatan yang ada, Yesus hanya melakukan hal-hal yang baik untuk menyenangkan hati Bapaknya. Ya, firman Tuhan katakan, aku melakukan apa yang Bapakku kehendaki. Ya, yang Yesus lakukan tuh apa yang mau Bapaknya kehendaki loh. Bisa aja nggak Yesus melakukan mujizat tiba-tiba ketika dia mau disalib, dia melepaskan diri? Bisa saja. Tetapi Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya dengan kesempatan yang ada, ya. Anak-anak kelas 9 atau mungkin kalau Mem pernah sampaikan, atau mungkin di kelas 8 tahun lalu atau kelas 7, ya. Kelas 7 yang naik kelas 8, ya. Bahwa Yesus itu usia yang sangat muda, dia itu tetap setia melayani Tuhan, ya. Usia dia 30 tahun, dia itu udah wah, benar-benar luar biasa, ya. Bahkan dikatakan dari usia 12 tahun pun Yesus sudah datang ke bait Allah, dia sudah bersoal jawab dengan para imam, ya, guru-guru yang ada. Oleh sebab itu kesempatan yang ada, kita nggak usah meneladani. Mungkin Mem gak ada teladan buat saya, Mem, dalam berbuat baik. Orang-orang yang saya temui, keluarga saya sendiri pun tidak ada yang menjadi teladan. Teladanilah Yesus, ya. Bagaimana dia berbuat baik, bagaimana dia melakukan kasih yang tidak meminta imbalan, ya, timbal balik. Tapi kesempatan yang ada Yesus kerjakan untuk berbuat baik, untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Nah, begitu juga anak-anak SMP Mulai Wacana. Kesempatan yang ada, mari pergunakan dengan baik.
lakukan yang terbaik, hidup dengan baik, dan menjadi berkat. Baik, puji Tuhan, firman Tuhan memang tidak panjang kan? Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami boleh menyelesaikan ibadah kami mulai dari pujian sampai firman. Tuhan, kesempatan yang ada, mari ajar kami untuk kami boleh pergunakan dengan baik Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan kesempatan waktu yang Tuhan beri bagi kami Tuhan, menjadi anak-anak yang membawa berkat dimanapun kami berada Tuhan. Ajar kami berbuat baik kepada semua orang, terlebih khusus kepada kawan-kawan kami seiman Tuhan. Ampuni kami Bapa jika ada kesalahan dan dosa kami. Ampuni kami Tuhan dengan sikap hidup kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Biarlah kehidupan kami semuanya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati semua anak-anak SMP Mulia Wacana Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, Engkau yang berkati mereka, berikan mereka kemampuan dalam mengikuti setiap pelajaran yang ada, bahkan berikan mereka kemampuan untuk menjadi berkat, kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Ajar mereka untuk menjadi terang berkat bagi semua orang yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Mari anak-anak, kita akan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah iman percayamu. Tuhan jadikan engkau menjadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya baik, puji Tuhan anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.